SBY, Jokowi, dan anak laki-lakinya. Apa kesamaan Jokowi dan SBY? Sama-sama satu-satunya anak laki-laki yang dilahirkan ibu masing-masing. Bedanya, Pak SBY tunggal. Ia tidak punya lagi saudara lain. Sehingga setelah menikah, Bu Anilah yang menjadi satu-satunya orang terdekat dalam hidupnya. Apalagi ayah dan ibunya bercerai, Pak SBY tidak begitu dekat dengan almarhum ayahnya. Bahkan sejak menikah, SBY lebih dekat dengan Pak Sarwo, mertuanya, ayah Bu Ani, yang juga sekaligus mentornya. Jokowi lain lagi, bapaknya meninggal di usia muda. Ia lebih dekat dengan pamannya yang juga pengusaha kayu itu, Paman Miono. Jadi, ada laki-laki lain tempat dia bertanya. Pamannya ini juga sekaligus mentor untuknya. Dari keluarga besar Bu Anilah pulung SBY didapat. Karir setapak demi setapak dijalani. Buat partai, jadi presiden, hingga sekarang anaknya diwarisi partai politik yang ia dirikan. Kalau Raffi Ahmad dan Hotman Paris, levelnya mewarisi anaknya dengan Lamborghini, maka SBY nggak akan pernah bisa mereka saingi. Yang diwarisi oleh Pak SBY adalah partai politik, punya anggota, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR RI. Dari sisi inilah Hotman dan Raffi terasa cemen dibanding SBY. Dari keluarga besar Pak Demiono lah, pulung Pak Jokowi didapat. Bahkan, ada anggota keluarga yang tidak rela ketika Jokowi mendramatisir kehidupan masa lalunya yang dulu susah untuk mendapatkan simpati publik. Kita tuh nggak miskin-miskin amat, terlalu berlebihan cerita tukang kayu miskin. Pak Miono itu tajir melintir kalau di Solo. Bukan sembarangan pengusaha. Ini bukan tukang kayu macam Yesus Kristus yang banyak ditempelkan dengan kisah Jokowi. Ini sudah kelas tinggi. Dari Pak Demiono lah Jokowi belajar jadi laki-laki sejati, juga jadi ayah yang baik. SBY mengarahkan satu demi satu langkah karir Agus putra sulungnya menyerupai dirinya. Akademi militer, sekolah, kemudian terjun ke dunia politik. Dengan jalan ini, SBY terbukti berhasil menjadi laki-laki nomor 1 di Indonesia pada masanya. Yakni 2 kali jadi presiden terpilih secara langsung. Jokowi pun demikian, buat bisnis di kota, sekarang diarahkan menjadi wali kota. Dengan jalan ini, Jokowi terbukti berhasil menjadi laki-laki nomor 1 di Indonesia hingga hari ini. Terpilih 2 kali jadi presiden secara langsung. Jokowi memang belum bisa mewarisi partai politik sebagaimana SBY kepada anak laki-lakinya. Tapi, Jokowi akan bertaruh mewarisi kota Solo pada putra sulungnya. Masa presiden menjabat nggak bisa mengantarkan anaknya jadi wali kota di kota kecil di Jawa Tengah itu? Arahkan semua kekuatan, material spiritual, Jokowi yakin dia harus menempuh jalan ini, tidak ada pilihan lain. Jokowi belajar dari SBY. Dia tidak mau mengulangi kesalahan SBY yang telat membawa Agus ke Partai Demokrat. Harusnya, Agus sudah disuruh mundur dari militer jauh sebelumnya. Saat SBY masih jadi penguasa negara, diupayakan jabatan politik lewat pemilu dengan berbagai rupa cara. Benar kata orang bijak, kekuasaan seperti meminum air garam, lagi dan lagi. SBY sudah minum duluan, Jokowi belakangan. Di suatu kesempatan, SBY pernah bilang, ayah mana yang nggak mau anaknya lebih baik dari dirinya. Artinya, jika saya presiden, anak saya harus lebih dari saya. Jokowi sepertinya dalam lamunan yang sama. Jika saya jadi presiden, masa Gibran tidak bisa? Saya harus upayakan. Benar kata baginda Nabi, akhirnya anak dan istri adalah ujian bagi kita. Di penghujung Ramadan ini, Indonesia dapat ujian corona. Dan yang terkini, ujian Tante Erni. Meskipun dia pemersatu bangsa, dia ujian imajinasi dan fantasi laki-laki remaja di saat puasa. Ujian wanita. Namun, bagi SBY dan Jokowi, ujiannya ternyata bukan wanita. Ujiannya adalah tahta.
Produced by Total Politik and powered by haluan.co.